Nabi Musa datang, umat mengatakan kamu pendusta. Lalu Allah membenarkan Nabi Musa dengan mukjizat. Wahai Musa, aku membenarkan, lemparkan tongkat. Maka Allah membenarkan para nabi-nabi dengan mukjizat. Karena ketika nabi-nabi datang dengan hujjah, yaitu kitab suci, banyak yang membantah. Ini artinya jamaah sekalian, pertama kali para nabi ini membawa dakwah yang sifatnya rasional, yaitu Al-Quran, kitab suci. Nah, kalau kebenaran secara rasional ini tidak diterima, malah Rasul dituduh berdusta, maka Nabi mengeluarkan jurus kebenaran yang tidak rasional, yaitu mukjizat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, qadarullah jelang maghrib ini saya kedatangan tamu di rumah. Mohon izin kita malam ini kajian sampai isya saja. Untuk habis isya ana izin untuk kita pulang lebih cepat. Baik, malam ini insyaallah kajian Asmaul Husna memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-30, yaitu Al-Mu'min. Jadi Allah itu menamai dirinya dengan Al-Mu'min, dan Anda pun digelari juga oleh Allah dengan mukmin. Makanya jamaah sekalian, tidak ada makhluk paling banyak mendapatkan karunia dari Allah lebih dari manusia. Tidak ada makhluk paling banyak mendapatkan karunia Allah, nikmat dari Allah melebihi manusia. Bahkan nikmat Allah untuk manusia lebih banyak daripada nikmat Allah kepada malaikat sekalipun. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah sangat jeli sekali ketika beliau membahas nama Allah Al-Akram dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Al-Akram artinya Allah Maha Pemurah. Kenapa Allah sebutkan nama Al-Akram dalam pembicaraan tentang penciptaan manusia? Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, karena Allah menciptakan manusia untuk dianugerahi nikmat yang sangat banyak. Saya ulangi, ayat 1 dan ayat 2 surat Al-Alaq berbicara tentang penciptaan manusia,
Lalu pada ayat yang ketiga Allah menyebut namanya Al-Akram yang artinya Maha Pemurah. Lalu Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan Allah hubungkan namanya Al-Akram dengan penciptaan manusia karena Allah ciptakan manusia ini untuk nikmat yang sangat banyak. Makanya Allah sebutkan nama Al-Akram berhubungan dengan penciptaan manusia. Nah, nikmat terbesar Allah pertama untuk kita bahwa semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan ucapannya kun fayakun, kecuali manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Kepalanya Adam dibentuk Allah dengan kedua tangannya. Wajah, mata, hidungnya Adam alaihi salam dibentuk oleh Allah dengan kedua tangannya. Tangan, kaki, perut, leher Nabi Adam dibentuk langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Setelah tubuh Nabi Adam full diciptakan Allah dengan kedua tangannya, Adam pun kemudian diberi kehidupan. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Allah tidak memerintahkan malaikat sujud kepada Adam karena Adamnya, tapi karena tangan Allah yang menciptakan Adam itu. Makanya si iblis ini tidak mau taat, dia tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya Allah bongkar rahasia kenapa harus sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kenapa tidak sujud? Ini Adam kuciptakan dengan kedua tanganku. Ternyata alasan harus sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam bukan karena Adamnya makhluk manusia, tapi karena seluruh tubuh Adam ini adalah karya langsung tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi wajarlah kalau dalam surat At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi, wajar antum kita ini ahsani taqwim karena hanya kita yang langsung diciptakan dengan tangan. Betul, masih ada dua makhluk lagi yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Pertama lembaran-lembaran Taurat, yang kedua adalah taman surga Firdaus. Tapi untuk makhluk bernyawa, ya hanya kita yang diciptakan dengan kedua tangannya. Baik, setelah Allah ciptakan kita dengan kedua tangannya, Allah perintahkan malaikat sujud. Bukan untuk Adamnya, tapi karena tangan Allah yang menciptakan. Setelah itu Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Di antara nikmat terbesar Allah untuk kita, ini hubungannya dengan kajian, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita dengan kedua tangannya, kemudian Allah memberikan kita sebagian sifatnya. Allah berikan kita manusia ini sebagian dari sifat-sifatnya Allah. Allah Al-Alim yang Maha Tahu, Allah berikan sedikit ilmu itu untuk kita. Allah itulah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Allah berikan sedikit kasih sayang itu dalam jiwa-jiwa kita semua. Itu kerbau sebesar itu Allah nggak berikan kepadanya sifat kasih sayang. Tetapi manusia yang diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya, kemudian dimuliakan Allah lagi ketika Allah memberikan kita sebagian sifat-sifatnya. Nah, lantas di antara sifat Allah yang diberikan kepada kita ini dia, Allah adalah Al-Mu'min, kemudian Allah menamai Anda semuanya dengan orang-orang yang mukmin juga. Jadi Allah menamai dirinya dengan Al-Mu'min beralif lam, dan Allah menamai Anda dengan Mu'min. Kenapa Allah miripkan nama ini? Tentu dengan hakikat yang enggak ada, yang tidak sama sekali. Allah Al-Mu'min dengan hakikat kesempurnaan, kita mukmin dengan hakikat kekurangan dan keterbatasan. Tapi masalahnya
Kenapa Allah menamai kita dengan namanya Allah? Sekali lagi, ini adalah sebentuk karunia Allah untuk kita. Setelah Allah ciptakan kita dengan kedua tangannya, lalu ketika Allah ingin mengutuskan Rasul, kita manusia inilah yang dipilih oleh Allah. Berikutnya Allah berikan beberapa sifatnya untuk kita. Salah satunya Allah adalah Al-Mu'min, kemudian Allah menamai kita dengan Mu'min. Penulis mengatakan Al-Mu'min dalam Al-Quran sebanyak 3 kali, dan ini salah. Yang betul, Al-Mu'min sebagai Asmaul Husna dalam Al-Quran cuma 1 kali saja. Cuma 1 kali saja, yaitu ayat yang ke-23 dalam surat Al-Hasyr. Jadi kalaupun ada mu'min di luar ayat 23 surat Al-Hasyr, itu bukan Asmaul Husna. Karena Al-Mu'min dalam kapasitas Asmaul Husna hanya 1 dalam Al-Quran, ayat 23 dalam surat Al-Hasyr. Jadi catatan penulis buku ini keliru. Allah berfirman, Huwallah, dialah Allah. Siapa dia? Alladzi la ilaha illahu. Subhanallah, sebagian ulama mengatakan ismul a'zam itu adalah Allahul ladzi la ilaha illahu. Anda tahu ismul a'zam? Semua nama Allah dinamakan husna, tapi ada nama tertentu dinamakan dengan ismul a'zam, dan ini dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat, ketika Nabi Sulaiman ingin kursi Bilqis di negeri Saba agar segera sampai di Palestina, Sulaiman alaihissalam berkata, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaiman mengumpulkan semua tentara jin dan manusia, lalu beliau berkata, saya pengen tahu siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis ke sini sebelum sampai. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari kalangan jin berkata, wahai Sulaiman, singgasana Bilqis saya ambil sekarang juga dan akan sampai di sampingmu sebelum kamu berdiri. Cepat enggak? Sulaiman alaihissalam mengatakan, aku ingin lebih cepat. Qala rajulun minal ladzina utul ilm. Maka berkata seorang yang diberikan oleh Allah ilmu, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Akan aku hadirkan singgasana Bilqis sebelum matamu berkedip. Siapa dia? Seseorang yang diberikan Allah ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu Ismul A'zam. Ya, saya lihat ini riwayat enggak cuma 1. Jadi ada beberapa riwayat ilmu yang Allah berikan kepada laki-laki ini hingga bisa mengambil singgasana Bilqis sekejap mata. Ternyata Allah Azza wa Jalla ajarkan laki-laki ini Ismul A'zam. Apa Ismul A'zam itu? Kalau Asmaul Husna kita tahu jawabannya, Ismul A'zam ini tidak keluar dari semua Asmaul Husna ini. Tapi yang mana? Itu dirahasiakan oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah rahasiakan Ismul A'zam sebagaimana Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Allah rahasiakan malam Lailatul Qadar sehingga dari malam 21 sampai malam terakhir kita tidak ninggalin masjid. Seandainya Allah tidak rahasiakan, Allah katakan malam ke-27, ya sudah, malam-malam lain kita tidur. Tapi Allah rahasiakan Lailatul Qadar sehingga dari dalam 21 kita sudah begadang di masjid. Begitu juga dengan Ismul A'zam. Nah, tapi walaupun Allah rahasiakan, ulama-ulama kita mencoba berijtihad. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Al-Hayyul Qayyum. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu adalah Allah. Ini Syekh Sa'di di sini.
Nah, sebagian ulama mengatakan Ismul Azam itu adalah Al-Wahidul Qahar. Nah, sebagian ulama mengatakan Ismul Azam itu adalah Allah dengan tauhid. Allahu la ilaha illahu, itu Ismul Azam. Karena dua ini, Allah dan la ilaha illahu, Allah sebutkan dalam ayatul kursi dan Allah sebutkan di awal surat Ali Imran. Bahkan ulama yang bersangkutan, beliau menegaskan, Anda kalau berdoa dan mengawalinya dengan Allahumma ya Allah alladzi la ilaha illahu, kemudian Anda meminta, beliau mengatakan Anda akan melihat keajaiban luar biasa. Karena Ismul Azam itu gabungan Allah dengan la ilaha illahu. Malam ini dicoba, jangan dicoba. Dicoba itu berarti Anda belum yakin. Jalankan saja. Ismul Azam bukan Ismul Azam, jalankan saja. Apa sih maunya Anda? Oh, anak saya gampang menghafal Quran, sudah Allahumma ya Allah alladzi la ilaha illahu, mudahkan anakku menghafal Quran. Insyaallah taala. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Di sini coba sebutkan Allah, sebutkan Allah. Kemudian disebutkan lagi la ilaha illahu. Ini ayat 23, ayat 22 juga begitu seperti itu. Ayat kursi juga begitu, awal Ali Imran juga begitu. Gitu kan? Ayat kursi Allahu la ilaha illahu. Awal Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Al-Hasyr ayat 22 huwallahu alladzi la ilaha illahu, Allah alladzi la ilaha illahu. Nah, di sini huwallahu alladzi la ilaha illahu. Sehingga beliau, sebagian ulama kita berpendapat Ismul Azam itu adalah Allahul ladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min. Ini satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Mu'min. Kalau dalam hadis ada juga, yaitu dalam hadis yang sahih, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit dan bumi di tangannya. Ya, was samawati matwiyatun bi yamini wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka tidaklah mengagungkan Allah sesuai dengan keagungan Allah yang sesungguhnya, padahal langit dan isinya dalam genggaman Allah. Langit 7 lapis dilipat oleh Allah dalam genggaman tangan kanannya. Nah, setelah langit dan bumi Allah genggam, Allah mengatakan Anallah, Anal Rahman, Anal Malik, Anal Quddus, Anas Salam, Anal Mu'min. Setelah Allah genggam langit 7 lapis, bumi dilipat oleh Allah dengan tangan, digenggam dengan tangan kanan. Allah mengatakan, ini di depan semua manusia. Allah mengatakan, Anallah, akulah Allah itu. Akulah Ar-Rahman, akulah Al-Malik, akulah Al-Quddus, akulah As-Salam, akulah Al-Mu'min. Nah, hadis ini hadis sahih menyebutkan bahwa di antara nama Allah adalah Al-Mu'min. Di sini penulis menyebutkan penafsiran Al-Mu'min, kalau enggak salah ini beliau kutip dari Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Alladzi amina khalquhu min zulmihi. Al-Mu'min artinya adalah yang semua ciptaannya aman dari kezalimannya. Jadi tidak satupun ciptaan Allah, tidak satupun ciptaan Allah di langit dan di bumi yang pernah terkena debu kezaliman Allah. Jangankan zalim, debu dari kezaliman Allah pernahkah menimpa satu saja ciptaan di langit dan di bumi? Tidak. Makanya Allah menamakan dirinya Al-Mu'min, yang maha memberi rasa aman. Maha memberi rasa aman artinya apa?
tidak satu pun ciptaan Allah di langit dan di bumi yang pernah merasakan kezaliman Allah walau sebesar debu. Ulama-ulama kita ketika mengatakan semua perbuatan Allah itu cuma 3 macam. Jadi apapun perbuatan Allah, apapun keputusan Allah terjadi hujan dan banjir bandang, keputusan Allah bahwa si fulan sakit, apapun keputusan Allah, di setiap keputusan Allah itu ada 3 sifat Allah. Semua keputusan Allah di dalamnya ada 3 keputusan Allah. Yang pertama al-adl, di dalam keputusan Allah ada keadilan. Yang kedua ar-rahmah, di dalam keputusan Allah itu ada kasih sayang. Yang ketiga al-hikmah, di dalam keputusan Allah itu ada hikmah. Jadi keputusan-keputusan Allah, anggaplah misalnya si fulan sakit, anggaplah misalnya bisnisnya fulan bangkrut. Betapapun keputusan-keputusan Allah ini buruk bagi Anda, namun di dalamnya pasti ada 3 hal ini. Yang pertama ada keadilan. Apa maksudnya? Anda sedang sakit, iya, saya sedang sakit. Allah pernah ngasih sehat enggak? Iya. Kalau begitu ini adil. Allah enggak menciptakan Anda sakit dan sakit terus kan? Tidak. Allah berikan aku sehat dan hari ini aku sakit. Itu adil itu. Baik, apa ujian Allah untuk Anda? Orang tua aku wafat, tapi pernah hidup bersama, pernah. Itu adil. Bahwa orang tua Anda pernah hidup dengan Anda lalu kemudian wafat. Dan saya ingin berpesan kepada saya dan antum semua, orang tua kita yang telah wafat, terus doakan dapat ampunan. Masalahnya di mana? Perjuangan manusia di atas kehidupan ini adalah menghapus semua dosa. Jadi kalau orang tua kita itu pergi dengan dosa yang gak berhasil mereka hapus, ya Anda harapan siapa lagi? Ayah kita wafat, ibu kita wafat. Mungkin sepanjang hayat mereka telah berjuang menghapus dosa mereka, tapi tidak berhasil. Mereka pergi menjumpai Allah dengan dosa yang tidak berhasil mereka bersihkan. Nah, itu Anda yang harus melanjutkan itu. Itu Anda yang harus melanjutkan itu. Makanya tumpahkan doa sebanyak mungkin yang Anda lakukan untuk mereka yang telah wafat. Terus terang, kasih sayang kita kepada orang-orang yang telah wafat ini nomor 1. Semua orang yang telah wafat, siapapun mereka, kasihannya kita. Bahwa siapa tahu mereka pergi dan belum berhasil menghapus dosa. Oleh sebab itu, di antara doa minta ampun terdahsyat antum ucapkan dalam surat Ali dan dalam surat Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Saya tidak temukan doa minta ampun seagung dan sebesar ayat dalam surat Al-Ibrahim ini. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, berikan aku ampunan. Ya Allah, berikan orang tua aku ampunan. Ya Allah, berikan semua orang yang beriman ampunan. Anak sampaikan kepada antum berita yang sangat menggembirakan. Satu hadis didhaifkan sebagian ulama, tapi Syekh Albani menilainya sahih. Kata Nabi SAW terjemahannya, apabila Anda minta ampun untuk orang-orang yang beriman, maka Anda akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang beriman. Sejumlah orang yang beriman yang hidup di zaman Anda atau yang hidup sebelum zaman Anda, bahkan yang hidup sesudah Anda. Karena Anda mengatakan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Mu'minin ini umum, yang sezaman, yang berlalu dan yang akan datang. Berapa jumlah mereka Anda tahu tidak? Anda nggak tahu. Padahal Anda akan mendapatkan pahala sejumlah orang-orang yang beriman.
Nah, jadi doa ini betul-betul kita sangat sarankan sekali. Ya, di waktu sujud, jelang salam, Rabbi ghfirli. Cuma ingat, doa Anda tidak diterima oleh Allah kalau hati Anda lalai. Tidak diterima memang. Jadi doa sambil ngelamun tuh nggak diterima. Apalagi doa tidak percaya lebih tidak diterima lagi. Mana dalilnya? Nabi kita bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Lalai tidak yakin, lalai ngelamun, tidak diterima oleh Allah. Selesai sholat Anda berdoa astaghfirullah, tapi Anda lalai, Anda tidak dapat apa-apa. Maka hadirkan hati Anda dengan dalam semua permintaan Anda akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, sekali lagi jemaah sekalian, orang tua kita mereka telah pergi, dan hanya Allah yang maha tahu mereka berhasil tidak menghapus dosa mereka. Kalau qadarullah mereka sepanjang hayat dan sampai mereka pergi tidak berhasil menghapus dosa mereka, tugas Anda yang harus menghapus itu. Hapus dosa mereka dengan cara yang Anda bisa lakukan. Misalnya Anda istighfar, misalnya Anda ambil uang pergilah melakukan umroh badal atas nama orang tua, misalnya Anda bersedekahlah atas nama orang tua. Katakan kepada Allah, ya Allah, jangan sampai dosa orang tua aku tersisa dengan aku terus istighfar untuk mereka. Baiklah jemaah sekalian, jadi al-mu'min adalah yang memberi rasa aman kepada semua ciptaannya, sehingga tidak satupun ciptaan Allah yang merasakan kezaliman. Kenapa? Karena anggaplah seburuk-buruknya takdir dan keputusan Allah untuk Anda, di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada satu lagi apa tadi? Hikmah. Anda sakit? Iya, kemarin kan sehat ya. Kalau begitu sakit Anda itu adil. Sakit apa Anda? Oh, saya sakit mata. Oke. Sakit mata telinga Anda, telinga saya sehat. Mulut Anda sehat juga. Jantung Anda sehat juga. Ginjal Anda sehat juga. Kalau begitu di dalam keputusan rahmat Allah masih lebih besar. Nomor dua apa nomor dua? Nomor tiga apa tadi? Hikmah. Di dalam keputusan Allah itu ada hikmah. Nah, hikmah ini pun Anda jangan main-main. Anda nggak akan selamat dari neraka kalau masih ada dosa. Setuju nggak? Betul. Kebaikan Anda belum tentu sebanyak dosa Anda. Ya, kalau dosa Anda 300, kebaikan Anda 3 miliar, insya Allah kebaikan Anda ini akan hapus. Tapi apa Anda bisa mengatakan itu? Jadi kalau ternyata kebaikan Anda lebih sedikit daripada kejahatan Anda, berarti kejahatan ini kemungkinan besar nggak terhapus dengan kebaikan Anda. Baik. Oh, tapi saya berusaha menghapus kejahatan saya dengan taubat. Iya. Sayangnya taubat kita ini pun sering sekali taubat yang disertai dengan permainan. Di mana permainan Anda dalam taubat? Mestinya kalau Anda udah taubat dari satu dosa, hati Anda takut, hati Anda menangis, hati Anda menyesal. Faktanya banyak dosa yang hari ini Anda ingat sambil Anda tertawa. Dulu musimnya kita cinta monyet tuh, kita sih udah taubat gitu kan. Tapi kalau ingat cinta monyet pertama, oh kita cengengesan sendiri. Ingat lagi cinta monyet yang kedua, kita masih ketawa. Kamu masih ketawa, mestinya kamu nangis ingat dosa itu. Dosa-dosa yang sekarang ini muncul dalam ingatan Anda dengan rasa lucu, dengan berasa nikmat bahkan, ini menunjukkan jangan-jangan taubat Anda ini sinetron saja. Karena orang-orang yang bertaubat dengan sejujur-jujurnya, niscaya semua dosa itu menjadi ketakutan, semua dosa itu penyesalan, semua dosa itu air mata. Tidak mungkin orang bertaubat merasa lucu dengan dosanya, tidak mungkin. Baiklah, kalau gitu kebaikan Anda tidak cukup menghapus dosa. Taubat Anda pun masih diragukan bisa menghapus dosa. Gimana caranya supaya Anda selamat dan dosa ini nggak hapus? Allah berikan sakit, Allah berikan ujian. Karena Allah maha tahu kebaikanmu nggak cukup menghapus dosa.
taubatmu pun main-main untuk menghapus dosamu. Bersabarlah, aku berikan kau sakit, ku berikan kau ujian. Semua ini supaya dosamu habis dan akhirnya kau selamat dari neraka. Jadi Anda kalau giliran menghadapi ujian Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ini keselamatanku dari neraka. Baik jamaah sekalian. Wa qila al-musaddiqu lil mu'minina bima wa'adahum minan nasr wa minats thawab. Baik, kesimpulan di sini penulis mengatakan al-mukmin memiliki dua arti. Arti yang pertama at-tasdiq. Al-mukmin artinya yang maha membenarkan. Anda mukmin karena Anda membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan rukun iman. Maka Allah al-mukmin karena Allah juga maha membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala pertama, Allah membenarkan dirinya satu-satunya yang maha diibadahi. Allah maha membenarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang esa, yang diibadahi dengan penuh keesaan hanya dirinya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang berilmu bersaksi. Apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi di dalam kebenaran kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Inilah nomor satu. Allah maha membenarkan. Pengertian pertama, Allah membenarkan bahwa hanya dirinya yang esa dalam ibadah. Nomor dua, Allah Subhanahu wa taala al-musaddiq, maha membenarkan, yakni membenarkan para nabi-nabi. Nabi Musa datang, umat mengatakan kamu pendusta. Lalu Allah membenarkan Nabi Musa dengan mukjizat. Wahai Musa, aku membenarkan, lemparkan tongkat. Maka Allah membenarkan para nabi-nabi dengan mukjizat. Karena ketika nabi-nabi datang dengan hujjah, yaitu kitab suci, banyak yang membantah. Ini artinya jemaah sekalian, pertama kali para nabi ini membawa dakwah yang sifatnya rasional, yaitu Al-Quran, kitab suci. Nah, kalau kebenaran secara rasional ini tidak diterima, malah Rasul dituduh berdusta, maka Nabi mengeluarkan jurus kebenaran yang tidak rasional, yaitu mukjizat. Itu mukjizat. Baik. Nomor tiga, Allah maha membenarkan, maksudnya Allah maha membenarkan semua janji-janjinya kepada orang beriman. Apapun janji Allah kepada orang beriman, Allah membenarkan. Tidak satu pun yang dipungkiri oleh Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, istighfarlah akan ku ampuni. Itu janji. Apakah Allah akan mungkir? Oh enggak, karena Allah al-mu'min, maha membenarkan apapun yang Ia janjikan kepada orang yang beriman. Allah berfirman, berdoalah kepada aku kabulkan. Apakah janji ini dipungkiri oleh Allah? Tidak mungkin Allah pungkiri. Maka Allah menamai dirinya dengan Al-Mu'min sebagai jaminan semua janji untuk kalian tak ada yang dipungkiri. Jadi nama Al-Mu'min ini satu jaminan bahwa tidak ada janji-janji Allah yang dipungkiri oleh Allah. Semua janji itu akan ditepati oleh Allah karena Dia adalah Al-Mu'min yang maha membenarkan semua janji-janjinya kepada orang yang beriman. Nah, jadi inilah tiga pengertian Allah maha membenarkan. Allah membenarkan dirinya satu-satunya ilah. Nomor dua, Allah membenarkan para nabi-nabi dengan mukjizat. Nomor tiga, Allah membenarkan setiap janji-janjinya kepada orang-orang yang beriman, bahwa tidak ada janji itu yang akan dikhianati oleh Allah. Semua janji itu kebenaran yang gak mungkin terpungkiri. Itulah Al-Mu'min dalam pengertian Allah maha membenarkan. Pengertian yang kedua, penulis mengatakan Al-Aman,
bahwa al-mu'min itu diambil dari kata al-aman, sehingga arti dari al-mu'min itu adalah maha memberi rasa aman. Maha memberi rasa aman. Rasa aman itu, subhanallah, saya kemarin dengar video ya, warga Arab, wah itu bagus sekali. Beliau mengatakan begini, saya bernasihat kepada semua orang yang seusia dengan saya. Usia saya hari ini 70 tahun. Bagi Anda yang seusia dengan saya, wasiat saya satu. Apa itu? Taghafullah dengan semua kesalahan orang. Abaikan kesalahan orang. Darah Anda nggak boleh naik lagi, ketenangan Anda nggak boleh terusik lagi. Tapi kalau Anda selalu mempermasalahkan kesalahan orang, darah Anda naik, kemudian ketenangan Anda hilang. Sudah waktunya kita harus tenang. Nggak boleh lagi kita risau dengan semua yang ada. Istri kita sakit, bersalah, taghaful. Anak-anak bersalah, taghaful. Adik kakak bersalah, taghaful. Supaya apa? Supaya Anda sehat. Jadi darah Anda nggak lagi naik, kemudian ketenangan Anda nggak lagi terganggu. Ini nasihat saya pikir, walaupun dia mengatakan untuk 70 tahun, yang 40 tahun boleh juga. Kalau Anda taghaful dengan semua kejahatan orang, kesalahan orang, percayalah, darah Anda nggak akan naik, ketenangan Anda nggak akan terganggu. Baik, pengertian al-mu'min yang kedua tadi, Allah maha memberi rasa aman. Ya Allah, rasa aman ini penting sekali, penting. Karena rasa aman inilah dalam hati ini nggak ada gelisah. Karena rasa aman itulah maka dalam hati kita ini nggak ada khawatir. Coba dengar sejumlah orang, masa lalu mereka kesedihan, masa depan mereka kekhawatiran, hari ini mereka adalah keluh kesah. Ini orang paling menderita ini. Lihat masa lalu sedih, lihat masa depan khawatir dia, lihat hari ini mengeluh tiada akhir. Siapa orang yang sangat malang ini? Inilah orang yang hatinya tidak diberikan oleh Allah rasa aman. Seandainya dalam hatinya ada rasa aman, di depan mau masa depan berapa puluh tahun, orang yang dalam hatinya ada rasa aman, mereka nggak melihat ketakutan sama sekali. Meski ketakutan itu di depan mata, tapi mereka tidak takut. Baik, rasa aman yang Allah berikan ini namanya sakinah. Namanya apa tadi? Namanya sakinah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ini tentang kisah Abu Bakar dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sewaktu Nabi kita dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah. Taubah ayat 40. Ayat 40. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika Nabi kita dalam perjalanan hijrah tadi, Nabi kita selama 3 hari bersembunyi di Gua Hira. Sewaktu bersembunyi di Gua Hira, tahu-tahu orang Arab, orang Mekah dengan berbagai ormas dari kabilah, maksud saya, bukan ormas. Di Indonesia banyak betul ormas sekarang, bingung kita di mana. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau dikejar oleh ormas yang sangat banyak tadi, ya. Sampailah Nabi kita di Gua Hira, di Gua Sur itu, lalu ormas yang banyak ini mengepung Gua Sur. Masing-masing bawa, ada yang bawa celurit, ada yang bawa pedang, ada yang bawa carok. Semua jumlah dari ormas ini semua tujuannya satu, Muhammad mati, Abu Bakar mati, sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita melihat Abu Bakar begini, Abu Bakar udah tegang. Abu Bakar tegang, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itu kaki mereka kelihatan. Nggak perlu mereka masuk dalam gua lalu kita ketangkap. Mereka lihat kaki aja kita ketemu, ya Rasulullah. Rasulullah tahu Abu Bakar tegang ini. Kata Nabi SAW, Abu Bakar, kamu tahu nggak bahwa kita nggak berdua? Ada kamu, ada saya, dan ada Allah. Kalau Allah di tengah-tengah kita, bahaya apa yang terjadi? Oh, ini ucapan yang gak mungkin dusta ini jatuh ke dalam Abu Bakar sedalam-dalamnya, sehingga hati yang pernah ketakutan itu tiba-tiba penuh dengan sakinah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Begitu Nabi kita mengucapkan kata la tahzan innallaha ma'ana, ucapan Nabi ini tiba-tiba jatuh ke dalam Abu Bakar menjadi sebuah sakinah. Nah, jemaah sekalian, maka Allah memberikan rasa aman dalam hati orang-orang yang beriman. Caranya bagaimana? Allah masukkan ke dalam hati itu yang bernama sakinah. Di dalam Al-Quran ada 6 ayat sakinah. Ada 6 ayat sakinah. 6 ayat yang berbicara tentang sakinah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, segelisah-gelisahnya saya, kalau saya bacakan 6 ayat sakinah ini, gelisah saya 100% hilang. Insyaallah akan datang. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.